Baiklah, presentasi yang disampaikan oleh saudara Mula. Mungkin teman-teman ada yang masih belum paham dan ada yang mau bertanya, saya silakan. Silakan saudara Awang. Baiklah, terima kasih kepada saudara saya karena mendengarkan saya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya ini sangat mendalam. Kita semua penafsiran terhadap sumbernya dari hasil Islam bersifat manusiawi. Jadi, yes. Apakah penggunaan dalam komunikasi Islam bersifat kreatif? Sampai Dari saudara Awang memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Punya orang pertanyaan dari saudara Awang. Jadi jika semua manusia adalah komunikasi Islam bersifat manusiawi, apakah kebenaran dalam komunikasi Islam bersifat relatif? Jawabannya itu tidak. Kebenaran dalam komunikasi Islam tidak bersifat relatif, maupun masyarakat ada sumber yang bersifat manusiawi. Sumber utama seperti Al-Quran dan hadis bersifat absolut dan wajib diikuti. Sementara penafsiran manusia atau ijtihad boleh dilakukan oleh yang bertemu, tapi tidak mengubah terkait kebenaran tersebut. Sumber utama komunikasi Islam adalah Al-Quran dan hadis yang menyampaikan kebenaran mutlak, faktual, jujur, tanpa manipulasi atau kebohongan. Prinsip ini menekankan pesan imperatif dan wakil dari sensasi atau pendidikan. Bagaimana cara awal? Apa sudah siap? jika manusia selalu batas dalam memahami ini, Jika manusia selalu batas dalam memahami ini, apakah mungkin benar-benar memahami kesadaran? Apakah mungkin kita benar-benar memahami kesatuan atau hanya mendekatinya tanpa kepastian? satukan lawannya. Mendekatinya tanpa kepastian. Ya, jadi kembali. Jika manusia selalu sebatas dalam memahami itu, apakah mungkin benar-benar memahami kesatuan atau hanya mendekatinya tanpa kepastian? Jawabannya tidak. Manusia bisa benar-benar memahami kesatuan atau kamu dengan kepastian meskipun pemahamannya terbatas, karena orang itu diturunkan dalam bahasa yang sesuai dengan akal manusia. Akal menciptakan pemahaman itu, bukan sebaliknya. Dan juga pemahaman itu tercapai dengan kita membuat pada aspek yang dijelaskan secara jelas. Akal manusia memiliki batasnya pada hal gaib seperti ruh atau akhirat, tapi dengan memahami sebagai ilmu pasti karena sumbernya terpercaya. Obat wahyu memberikan kepastian yang tidak terjadikan oleh spekulasi akal semata. Sehingga pemahaman bukan sekedar negatif, tapi menjadi yang benar. Bagaimana cara? Tapi bagaimana pandangan Anda sendiri? Kebanyakan mahasiswa ini tidak menerima atau tidak menjalankan pemikiran Tuhan. Tanpa saya sendiri. Tanpa saya sendiri. Ya. Tanggapannya sama seperti jawaban saya tadi, yaitu tidak, karena manusia bisa benar-benar memahami kesatuan. Jadi ada wahyu dengan kepastian, meskipun pemahamannya terbatas. Karena wahyu itu diturunkan dalam bahasa yang sesuai dengan akal manusia. Jika wahyu diturunkan tidak dengan bahasa yang akal manusia, itu nanti tidak bisa diterima, karena manusia tersebut tidak bisa memahami apa yang dimaksud dari wahyu tersebut. Sedangkan wahyu yang diturunkan itu bisa manusia pahami. Ini kan? Ya? Kan kata satu wahyu yang kita itu ada satunya Jumat. Ya. Nah, mengapa banyaknya lagi di Muslim Indonesia sering mengadakan hal tersebut? Sedangkan sudah jelas mengadakan Tuhan, harus katakan. Tapi mengapa kebanyakan lagi tidak melakukan hal tersebut? Oke, izin Kak. Sebetulnya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita menganggap bahwa salat itu adalah suatu kewajiban dan diharuskan untuk kita jalankan, maka kita sendiri yang dapat menyadari hal itu.
Tidak,